adalah tentang sedikit cerita dari kami, anak bangsa yang sedang berjuang untuk meraih mimpi dan beruntung memiliki kesempatan untuk duduk di bangku perkuliahan. Sayangnya kami angkatan 2021 harus ikut mengalami penderitaan negeri di mana selama ini di sekolah menengah yang kami rindukan harus mengikuti pembelajaran secara online dan lulus pun begitu. Lalu masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya pun masih sama, yaitu kuliah online. Seakan-akan di zaman ini, semua manusia terjebak dalam kata online atau daring. Padahal sudah ada dalam bayangan kami akan mengalami indahnya saat menjadi mahasiswa baru, pergi merantau di kota Jambi, dan bertemu orang baru yang akan kami harapkan bisa menjadi teman dan keluarga untuk bersama mengejar cita. Namun itu semua tidak dapat terwujud di hidup kami, dan sekarang inilah yang kami alami sehari-hari selama mengikuti kuliah secara online. Baiklah, kami di sini akan membahas mengenai dampak kuliah online dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Saudari Mel, bagaimana pendapat Anda mengenai kuliah online sekarang ini? Pendapat saya selama menjalani kuliah online ini, di kampung saya sering mati lampu, sering hilangnya jaringan. Apalagi kita kuliahnya menggunakan aplikasi Zoom, menggunakan e-learning, menggunakan grup WA. Dengan jaringan seadanya, saya jarang sekali bisa membuka akses tersebut. Maka kuliah online tidak hanya sekedar tidak fokus, melainkan juga semakin sulit untuk meraih ilmu yang disampaikan oleh dosen-dosen, bukan dengan alasan virtual atau yang dirasa kurang baik. Maka dari itulah sudah menjadi pribadi diri sendiri bila mahasiswa ingin belajar offline dan bertatap muka di kampus. Baik, izin menyangga, saya sendiri kurang setuju dengan pendapat Saudari Rimel. Mengapa demikian? Ya, karena menurut saya jaringan bukan hambatan ya. Tentu di dekat rumah saudara atau di dekat tempat saudara, pasti ada tempat khusus untuk jaringan yang bagus seperti itu. Lagi pula selama kita online ini, kita dibebaskan oleh dosen untuk tidak berpatok pada materi yang diberikan oleh dia, melainkan mencari sumber-sumber lain seperti melalui jurnal atau artikel-artikel yang ada. Saya tidak berpatok hanya pada materi dosen. Menurut saya hal tersebut lebih efektif. Menurut saya secara pribadi, saya menyanggah pernyataan dari Saudara Lori karena menurut saya perkuliahan secara online ini sangat membosankan dan membuat terasa sangat monoton karena setiap hari kita bertatapan dengan layar atau melalui sosial media, jadi kurang efektif gitu. Bukan masalah kita jaringannya dijadikan sebagai alasan, tapi siapa sih yang nggak mau jaringannya bagus untuk menjalani kuliah, lagi pula yang menginginkan kuliah ini kita sendiri. Tapi memang keadaannya yang kurang bagus dan ini juga menurut saya membatasi kita untuk bergaul dengan teman-teman kita mahasiswa-mahasiswa baru, juga mengurangi kerjasama kita antar tim. Kalau misalnya ada kuliah offline itu akan sangat menarik karena kita bisa belajar bersama-sama dalam satu kelas untuk belajar bersama dan fokus akan satu materi gitu. Sedangkan kalau kita belajar di rumah pasti lebih banyak gangguannya karena mungkin rumah lagi banyak orang atau banyak tamu, jadi Baik, saya izin menyangga yang Saudara Iren. Seperti yang saya bilang tadi, justru dengan kuliah online ini, maka kita dapat mencari lebih banyak referensi
bukan berpatok pada materi yang dididik oleh dosen. Nah, untuk pergaulan sendiri, sebenarnya itu tergantung pada diri kita sendiri, menyesuaikan pada hal yang terjadi. Jika secara online pun kita dapat tidak berinteraksi dengan teman sekelas kita atau dengan orang lain yang ada di kampus kita melalui media-media sosial yang telah disediakan, baik itu melalui WhatsApp ataupun melalui media-media sosial lainnya. Lagi pula jika kita online, kita lebih dapat mendisiplinkan diri kita terhadap waktu yang ada dan memanfaatkan waktu yang ada sebaik mungkin. Jadi menurut saya kuliah online lebih bermanfaat. Di samping itu juga dapat menghemat biaya yang terjadi ya. Apalagi untuk anak rantau, biaya dapat berkurang karena masih adanya kuliah online tersebut. Menurut saya seperti itu. Izin menyanggah, tapi menurut saya pada saat kita kuliah online ini kita kebanyakan Zoom. Di Zoom itu kita kurang ngerti, tapi kita ingin bertanya. Tapi mental kita tidak sama seperti mental orang lain. Jadi itu juga mengganggu kesehatan mental pada mahasiswa. Apalagi yang seperti Anda bilang kan, untuk biaya itu juga kan bisa nanti kita irit saat di perantauan juga. Apalagi kan ada juga yang dapat beasiswa, ada yang pakai KIPKA ya kan. Dan itu bisa membantu biaya-biaya juga dan lebih mengerti sepertinya dari offline, karena offline kan udah langsung bertatap muka, sedangkan kalau online itu kita tidak mengerti pun kan nanyanya sama dengan dia menjelaskan itu lewat HP, jadi sama aja itu kan mewakili. Kalau kita langsung bertanya tatap muka, itu kan langsung lihat cara-cara gerak-geriknya, langsung kita pahami gitu materinya. Sekian. Izin memberi pendapat. Menurut saya sangat setuju dengan pernyataan dari saudara Rimel Pani yang katanya tadi kesehatan mental. Memang ada benarnya yang dibilang dari saudara Lori kalau kita tuh bisa meluangkan waktu untuk belajar di luar kuliah ini untuk mendapatkan ilmu tentang yang kita jalani saat ini. Jadi kalau dibilang sumber-sumber sepertinya lebih banyak di kampus. Ketika kita masuk ke kampus, kita akan belajar dengan situasi itu, kita tahu di mana perpustakaannya, kita tahu di mana labnya, jadi kita langsung bisa praktek secara langsung. Dan juga kesehatan mental tuh orang-orang tuh beda-beda. Ada yang dia berani untuk bertanya di Zoom, ada yang memang dia kurang percaya diri dengan dirinya sendiri. Mungkin dari sebagian orang merasa kayak kalau dari Zoom tuh seru cuman tatapan sama layar, jadi nggak usah malu-malu gitu. Tapi ada juga orang yang karena dari Zoom jadi malas bertanya, terutama itu saya kurang mengerti, tapi karena dia melalui Zoom jadi saya malas bertanya. Kuliah akan lebih efektif menurut saya jika kita menjalaninya satu tujuan, kita bisa, dan juga kita akan melatih kerjasama kita antar mahasiswa karena kita bisa berbicara, berdiskusi secara langsung tanpa seperti ini menggunakan Zoom atau media sosial. Sekian dari saya, mungkin terima kasih. Izin menambahi pendapat Iren. Di Zoom itu juga kan nggak ada kepercayaan diri untuk bertanya. Sedangkan di Zoom kan sebagiannya ada on cam, ada off cam. Yang off cam ini percaya dan yakinlah itu memang kesehatan mentalnya kurang diuji oleh diri sendiri, makanya sepertinya lebih baik offline. Baik, saya juga memberikan pendapat ya untuk saudara Rimel dan Irenita. Nah, justru dalam keadaan seperti inilah mental kita dapat dilatih. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita bukan dipaksa sebenarnya, memaksakan diri untuk menjadi berani untuk bertanya atau berani menunjukkan diri kita. Jadi secara tidak langsung kita juga melatih mental kita dalam hal tersebut. Sama halnya dengan saya, ya jadi saya ini orangnya cukup tertutup ya, susah dalam bergaul, dan saya juga orangnya agak introvert sebenarnya. Tetapi melalui pembelajaran online melalui via Zoom seperti ini, ya saya mau tidak mau harus memberanikan diri untuk membuka diri saya gitu. Nah, dan hal positif yang dapat saya tarik, nah hal tersebut terbawa ke dunia nyata, sehingga
dapat saya bilang sekarang ini dengan memberanikan diri saya bertanya melalui kegiatan tersebut, saya juga sekarang sudah mulai berani untuk membuka diri saya dan berkenalan kepada orang lain. Nah, sekian pendapat dari saya. Oke, baiklah. Kuliah online itu memang memiliki banyak dampak negatif dan dampak positif, meskipun lebih banyak dampak negatifnya. Namun, ada beberapa dampak positif yang bisa kita ambil, seperti dapat menggunakan waktu secara maksimal. Yang artinya itu di mana kita dapat menggunakan selang waktu mata kuliah kita untuk melakukan kegiatan online yang dapat mengasah skill kita, seperti webinar online, dan kita juga dapat menghemat biaya hidup kita karena kuliah kita masih online. Adapun dampak-dampak negatifnya itu adalah banyak materi yang sulit dimengerti karena gangguan jaringan. Sehingga saat penyampaian materi, banyak materi yang sulit kita pahami. Kita juga sulit berinteraksi secara langsung bersama teman-teman kelas kita, sehingga kita sulit bersosialisasi. Ya mungkin sekian dari kelompok diskusi kita ini. Terima kasih ya. Itu aja. Gitu tuh kalau lagi ngerjain tugas kelompok. Sebenarnya itu disetting sih biar memenuhi tugasnya. Diskusinya susah banget. Komunikasinya bisa sampai berhari-hari. Tapi ya namanya berprogres kan butuh adaptasi sama keadaan. Siap kuliah gini biasanya harus bantuin orang tua. Ada yang ke ladang kalau orang tuanya petani, ada yang harus bersihin rumah. Pokoknya semuanya selagi bisa bantu orang tua mau apapun itu. Yang terpenting bisa bersyukur, karena dengan bersyukur kita tahu artinya bahagia. Kalau dipikir-pikir rasanya bosen kalau kuliah gini-gini aja, mana tugasnya kadang lonjak lagi. Untuk Universitas Jambi, terima kasih udah nerima kami bisa jadi bagian dari universitas keren ini. Makasih udah membuka jalan buat masa depan kami. Walaupun sekarang kami nggak tahu dan belum pernah lihat secara langsung gedung kami untuk menempuh pendidikan ini, tapi kami yakin ini adalah universitas terbaik sesuai dengan diri kami. Harapan kami, semoga kita cepat ketemu ya Unja. Semoga semester yang akan datang bisa lebih indah dari sekarang. See you Unja.